Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Sekarang saya sedang membuat lubang tanam buat pohon anggur saya. Ini lubang tanamnya kurang lebih kedalaman sekitar 70 cm, hampir 80 lah ya. Nah, di dalamnya ini saya kasih hasil bakaran pohon-pohonan, batang kayu dan lain sebagainya. Kemudian saya tambah kotoran kambing, hewan, media tanam, saya tambah kokopit, kemudian udah saya tambah dolomit di dalamnya. Kalau antara kotoran kambing plus media tanam itu banding 1, kemudian kokopitnya saya tambahin paling ya sekitar setengah bagian lah, plus saya tambah ini nih, si dolomit kapur tanam. Kalau ini saya masukkan semen yang beku ya sebagai sumber kalsium lah ya. Saya yakin bahwa nanti suatu saat juga akan terdegradasi gitu walaupun cukup lama. Nah, selain media tanam plus kotoran kambing sama kokopit yang saya tambahkan, itu sebelumnya sudah saya fermentasi dengan menggunakan IM4, kemudian menggunakan gula jawa karena saya nggak punya molasses untuk mengaktifkan si mikroorganismenya, kemudian bakteri pengurainya maksud saya. Kemudian saya diamkan udah hampir 1 bulan. Nah, sementara si bakaran itu mungkin perbandingannya ya nggak jauh beda lah gitu ya. Saya lupa tadi nggak saya taker. Nah, ini akan saya diamkan dulu nih, mungkin sekitar seminggu 2 minggu sampai nanti saya raba lagi masih panas atau tidak. Kalau saya pegang sih tadi udah nggak ada yang panas gitu. Cuma untuk memastikan nanti biarin aja, kalau ada rumput tumbuh baru akan saya coba tanam. Ini untuk saya tanam pohon anggur ini nih, si manicure finger yang saya baru beli kemarin dari Pak Widodo, Pak Selamat Widodo, Master Bekasi itu ya. Kalau lihat dari percabangannya sih udah oke gitu, udah bagus. Cuma saya perhatikan kenapa daunnya kecil, kelihatannya nutrisinya sih belum. Kemarin ini masih dalam polybag kecil gitu, jadi masih belum dikasih nutrisi yang baik. Semoga nanti kalau saya perkirakan sekitar seminggu 2 minggu lagi lah saya baru tanam gitu, sambil dilihat di adaptasinya. Kalau Pak Slamet Wiono segala pohonannya itu nggak pakai pelindung lah, jadi kalau kena air hujan kena panas direct sunlight. Kalau Pak Slamet Widodo kan media tanamnya si sekam bakar, tai kambing, sama itu tuh apa namanya, tanah di bawah pohon bambu. Komposisinya 1:1 plus ditambah apa namanya dolomit plus ditambah mikoriza. Kalau Pak Slamet, kalau kata Pak Slamet, mikoriza itu kan fungsinya sebagai imun sistem ya. Mungkin nanti kita akan sedikit berbeda gitu. Kalau saya mungkin akan coba menggunakan manfaat lain, karena pada prinsipnya kalau saya pikir yang namanya pohon anggur sama seperti manusia, ketika dia tubuhnya fit tentu dia akan bertumbuh dengan baik gitu ya. Mungkin kalau saya nanti mau saya coba dikasih atonik juga sebagai pelengkap nutrisinya. Kalau saya bilang sih bisa, asal pada dasarnya bibitnya bagus, kuat, nggak ini gitu, nggak sakit. Karena berdasarkan pengalaman saya udah beli bibit kemarin, saya beli bibit Transfiguration mati, beli Gosvi sama si Oscar kelihatannya juga nggak ada tanda-tanda pertumbuhannya gitu. Makanya saya
mungkin akan membatasi nggak membeli dulu dari luar daerah, apalagi yang lama kirimnya bisa 2 sampai 3 hari, mabok di perjalanan pohonnya. Jadi ini saya beli dari Pak Widodo yang deket daerah dari daerah tempat saya, yang bisa diambil pakai kendaraan sendiri gitu. Jadi kita tahu pada saat membawa dari tempat pembeliannya, kita lihat bibitnya seperti apa gitu, nggak beli kucing dalam karung. Ya mungkin balik lagi sih ke teman-teman, kalau teman-teman yakin suppliernya bagus ya monggo silakan. Tapi kalau saya lebih baik believe by see yourself gitu. Jadi kita harus yakinin pada saat kita beli dengan mata kepala sendiri gitu, kita saksiin. Kalau ini juga bibit yang saya beli dari Pak Slamet Widodo. Ini bibitnya jenisnya Transfiguration. Kemarin saya beli Transfiguration mati, buang duit. Udah biaya kirimnya lumayan mahal gitu. Ya. Ini media tanamnya juga hampir sama. Si intil kambing yang udah matang, kemudian ditambah kokopit, tambah media tanam, saya fermentasi selama sebulan. Nih media tanamnya tuh ya. Nah ini baru kemarin saya grounding. Kelihatannya kalau lihat dari lahan sih mungkin saya bisa memanfaatkan gitu. Nih batang-batang singkong saya mau habisin, saya mau ganti lah ya. Ada ya mungkin lumayan lah, bisa buat 20-30 pohon anggur, mungkin lebih yang bisa saya manfaatkan ya. Ini kedalamannya juga sekitar 70-80 cm. Buat sementara saya kasih ajir kayak gini dulu, nanti akan saya naikkan menggunakan bisa baja ringan atau kawat, karena kebetulan di atas masih ada dak yang belum saya manfaatkan. Insya Allah mungkin akan saya coba manfaatkan ke depannya. Ini kalau lihat dari, kalau kita beli sendiri direct ke orang pekebunnya, kalau orangnya baik seperti Pak Slamet Widodo nih lumayan gitu. Kemarin mah ampun, 16 batang beli, dapat yang jadi kemarin 3, yang belum Transfiguration, belum Cosby, belum si Oscar. Nggak dulu dah. Jadi risiko mati di perjalanan, mabuk di perjalanan, penanganannya juga kita nggak bisa lihat jelas gitu. Kayak kemarin ketika saya beli, mungkin dari sana tuh udah ada bibit bibit kupu-kupu. Jadi pohonnya sampai di sini tiba-tiba bolong gitu, padahal itu taruh di dalam rumah di bawah deket tangga gitu, nggak berhubungan dengan direct sunlight. Tiba-tiba bolong. Ya Allah Robi, saya lihat di bawahnya ternyata itu ada ulet. Bisa jadi kita nggak tahu di tempat kita beli, yang kita hanya tahu dari Facebook ya, perawatannya mungkin kurang tertutup, kurang bagus. Karena kebetulan di sini walaupun banyak pohon, alhamdulillah nggak ada ulet gitu di sekitar halaman depan. Kalau belakang bisa jadi gitu, tapi saya sendiri belum lihat lagi. Paling di pohon jambu klutuk aja gitu yang ada uletnya, dan jarak antara depan rumah dan belakang kan lumayan, ada sekitar 40 meteran gitu. Jadi kalau saran saya ke teman-teman, kalau mau beli ya pastiin yang dekat rumah aja, dalam pantauan gitu. Dan kecuali kalau memang punya duit berlebih dan bersedia menanggung resiko pembelajaran. Karena kalau saya pikir-pikir udah habis lumayan juga nih beli dengan orang yang belum jelas kita temuin, kita karena berdasarkan trust aja gitu. Karena ternyata trust atau kepercayaan itu ya tetap harus dibangun.
nggak bisa serta merta kita berikan ke orang lain gitu. Jadi ibaratnya kita memberikan cek kosong ya. Oh iya, ini kan bawahnya tanah nih, buat sementara saya tutupin ini dulu buat mencegah si rumput, tapi belum sempat nih karena masih hujan, masih basah. Nanti tunggu keringan dikit baru saya lipat, nanti saya tutupin. Memang sih kalau ada mulsa kita manfaatkan mulsa, tapi kalau saya manfaatkan yang ada dulu lah, jangan sampai ngeluarin duit banyak lagi ya. Nah kalau ini jenis Herald yang saya beli dari cutting grafting, dari 16 batang yang tumbuh hanya 3. Ini Herald ini Nizina katanya. Karena ternyata kalau beli cutting grafting juga teman-teman harus dipastikan gitu, graftingnya ini batangnya gede gak itu. Ini kan perbandingannya nih, kalau sampai batangnya kecil ya buang duit cuy. Mendingan pastiin dulu sing by your eyes gitu, believing by yourself. Pastiin tuh ini segini, segede batang korek api nih ya. Ternyata yang dikirim kemarin ya Allah kecil-kecil, mungkin kering, belum saya buka lagi deh tuh. Atau berharap deh karena ini udah masuk minggu ketiga, yang lain tuh masih belum ada nyeprut sama sekali gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru memulai belajar itu nggak murah ya, cuma kalau mau murah harus lebih teliti, lebih telaten. Pastiin kalau orang yang kita beli ya juga amanah gitu, karena banyak orang yang ngejar target bisa ngejual, yang penting gue untung, gue kirim udah di grafting bener sesuai dengan grafting gitu. Tapi kan besok-besok orang belum tentu mau beli lagi, kapok udah di beberapa list gitu. Memang ada faktor risiko, tapi kalau risikonya bisa diperkecil gitu, contohnya misalnya interestnya batangnya agak gede, risiko hidupnya lebih tinggi dibanding yang kecekempreng kayak gini nih, contoh nih. Tapi ini bukan dari bawaan yang sana gitu, jadi mahal bro, hobi ya bismillah lah. Kalau saya niatnya dengan nanam anggur sedekah oksigen, nanti buahnya bisa berbagi ke, kebetulan sebelah ada yayasan anak yatim, ke keluarga, ke kita, syukur-syukur bisa dijual dengan buah panen banyak. Nanti saya coba ganti sebagian pohon di sini, yang durian tetap saya pelihara, yang pohon-pohon berbuah udah besar udah saya pelihara lah, tetap dipelihara. Yang kecil-kecil ya saya buang gitu ya. Nah kemarin nih di Pak Slamet Widodo saya dapat Entrust Angelica sama Transfiguration. Saya cobalah grafting ini di Bella. Nah, bismillah lah, coba aja dulu. Karena kalau nggak dicoba kan kita nggak pernah tahu berhasil atau tidak. Ini juga ini Angelica, isi Bella. Coba aja dulu lah. Nanti kalau ini ya kita ganti. Mungkin begitu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya friend. Bye bye.